Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di channel YouTube Pintu Rezeki. Kali ini kita akan bercerita mengenai kisah asal-usul situs makom Nabi Ibrahim alaihissalam. Silahkan subscribe dan like apabila menyukai konten seperti ini. Tulis di kolom komentar untuk saran cerita Islami dan konten Islami lainnya. Setelah Nabi Ismail setuju untuk membantu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, barulah Nabi Ibrahim bersama putranya mulai membangun Ka'bah setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada mereka di mana tempat bait suci harus dibangun. Ada dua riwayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan situs Baitullah sebelum dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya. Jadi situs Baitullah tidak terkena dampak angin topan ketika topan besar melanda. Riwayat lain menyebutkan bahwa situs Baitullah ambruk diterjang angin topan besar seperti runtuhnya bangunan besar lainnya. Setelah topan besar melanda maka sesungguhnya tidak ada orang lain yang memulai pembangunan kembali kecuali Nabi Ibrahim dan putranya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memulai pembangunan Baitullah. Nabi Ibrahim mengatur seperti apa bebatuannya sedangkan Nabi Ismail mengumpulkan batu-batu besar seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya. Dan, ingatlah, ketika Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail meninggikan bangunan, alas, Baitullah, sambil keduanya berdoa sambil berkata, "Oh Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang lebih mendengar sangat mengetahui." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Ketika bangunan itu ditinggikan, Nabi Ismail mengulurkan sebuah batu besar yang cukup tinggi dan diambil oleh Nabi Ibrahim dan membangun Baitullah sampai selesai. Dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala segera setelah Nabi Ibrahim menginjakkan kakinya di atas batu besar itu, maka jejak kaki Nabi Ibrahim terlampir seperti yang bisa kita lihat hingga hari ini ketika tiba di Baitullah. Dan ini merupakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Islam datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk sholat di belakang makom Ibrahim seperti firman Allah yang artinya, "Dan jadikanlah itu makom Ibrahim bagimu adalah tempat sholat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Dikatakan bahwa makom Nabi Ibrahim adalah kedua sisi bekas kakinya dan bukan makam Nabi Ibrahim. Setelah pembangunan Baitullah selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memberikannya kebenaran dan ajakan bagi umat manusia untuk menunaikan ibadah haji di Baitullah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan ajaklah manusia untuk datang dan menunaikan ibadah haji, niscaya mereka akan menunaikannya. Datanglah ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki, dengan membawa berbagai jenis unta yang kurus, yang datangnya dari berbagai jalan, mundurnya daerah yang jauh." Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Setelah itu Nabi Ibrahim naik ke gunung, Jabal Abi Kubais, salah satu gunung terdekat bersama Baitullah, dan di sana dia berseru dengan menyebut nama Allah, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu telah membangunkan rumah untukmu, maka hendaklah kamu melakukannya semua menunaikan haji di sana." Nabi Ibrahim berseru ke kanan dan ke kiri seolah-olah seperti orang sedang mengumandangkan azan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dakwah Nabi Ibrahim kepada setiap insan yang diciptakan dalam bacaan talbiyah, dan itulah pernyataan semua orang yang menunaikan haji wajib, karena haji tidak akan menjadi sah tanpa talbiyah. Bacaan talbiyah antara lain, "Labbaik Allahumma labbi", yang artinya, "Aku datang untuk penuhi panggilanmu, ya Tuhan." Beribadah haji merupakan salah satu rukun Islam, oleh karena itu hendaknya kita menunaikannya ketika kita mampu menerapkannya. Banyak orang menunaikan ibadah haji, namun ketika kembali dari menunaikan ibadah haji yang sangat disayangkan adalah banyaknya orang yang melakukan dosanya lebih buruk dibandingkan sebelum berangkat menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan sholat, puasa, zakat dan kemudian menunaikan ibadah haji.
Jika kita menunaikan ibadah haji tanpa sholat 5 waktu, maka ibadah haji menjadi sia-sia. Apa yang kita lakukan, haji, dan tidak melakukan ibadah lain sebelumnya, sholat, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satunya sebab orang yang kembali dari menunaikan ibadah haji kembali melakukan berbagai keburukan atau dosa lainnya. Bagi mereka yang mendapatkan nikmat dan hikmah hajinya, maka mereka tidak akan berani melakukan pekerjaan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, mereka akan berusaha menjadi muslim yang sempurna. Tanpa sholat, maka semua kebaikan itu, baik itu berbentuk sedekah, zakat dan yang lainnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan di-share agar lebih banyak kebermanfaatannya, dan insya Allah menjadi amal jariah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.